Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Kusmaningrum, NPM 2210701015 dari Rombel 1 Peternakan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan dan penyerapan karbohidrat, protein, lemak, vitamin D dan kalsium, serta vitamin B12. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Nah, pati terdiri dari dua bentuk polimer glukosa, yaitu amilopektin dan amilosa. Nah, amilopektin itu dihubungkan oleh ikatan glikosidik 1 sampai glikosidik alfa 1 sampai 4 dan ikatan glikosidik alfa 1 sampai 6. Nah, amilasa merupakan hidrolisis dari ikatan glikosidik alfa 1 sampai 4. Nah, pati di dalam perut itu hanya dicerna sebagian dan amilasa alfa 1 sampai 4 ikatan glikosidik itu menghidrolisis pati di dalam perut pati hanya dicerna sebagian. Terus amilase alfa 1 sampai 4 ikatan glikosidik menghidrolisis pati, kemudian berjalan menuju lambung. Nah, di dalam lambung itu pati menjadi tidak aktif karena lingkungan asam lambung dapat menonaktifkan amilase. Nah, terus lumen usus dapat ditemukan enterosit. Seluruh situs juga disebut penyerapan karena sel-sel tersebut menyerap nutrisi. Nah, kemudian enzim Bras-Border yang berperan dalam pencernaan pati memiliki aliran darah sehingga ketika mulai mencapai usus sudah dalam bentuk terhidrolisis. Pankreas akan mengeluarkan alfa amilase, kemudian pankreas disekresikan ke dalam usus kecil di mana akan memecah ikatan glikosidik alfa 1 sampai 4. Nah, terus kemudian transporter terkait natrium glukosa ditemukan pada permukaan apikal enterisida yang berfungsi sebagai kode transporter untuk kedua natrium. Nah, dan ion natrium akan masuk untuk satu molekul glukosa. Saat glukosa berada di dalam sel akan diserap kembali oleh aliran darah melalui gluten. Nah, transporter ditemukan di permukaan basal seluruh sisi ketika glukosa darah akan mengikat glukosa darah. Nah, glukosa tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi oleh jaringan atau disimpan di dalam hati. Kemudian ada pencernaan protein. Nah, protein itu memiliki terminal amino di mana gugus amino berada dan kemudian memiliki terminal karboksil. Nah, mulut mencerna daging kemudian akan menuju ke kerongkongan ke dalam perut. Di sel lambung memiliki lendir-lendir di atas, itu merupakan lumen protein dalam lumen. Nah, terus pepsinogen menjadi pepsin mampu menghidrolisis ikatan peptida. Pepsinogen menjadi pepsin mampu menghidrolisis ikatan peptida yang memecah protein. Nah, duodenum itu merupakan tempat terjadinya penyerapan dan pencernaan protein. Terus pankreas akan mulai mengeluarkan beberapa enzim yang membantu mencerna protein, yaitu tripsinogen, simotripsin, dan prokarboksi peptidase. Nah, polipeptida besar dari lambung mempunyai pembuluh darah yang memasok darah ke seluruh bagian tubuh dan membawa nutrisi ke hati. Penyerapan terakhir berada di atas sel-sel usus karena terdapat enzim Bras-Border untuk menghidrolisis peptida ikatan dari terminal aminoprotein dan polipeptida kecil. Nah, kemudian vitamin D
udah kecil. Nah, kemudian yang vitamin D dan kalsium, pencernaan lemak. Nah, pemecahan lemak di mulut dengan lipase lingual dan lipase pengunyahan menghidrolisis dan memecah lipid lemak yang dicerna. Lipid yang dicerna sebagian bergerak ke lambung, kemudian lipid yang dipecah masih dalam bentuk potongan trigliserida yang berpindah ke duodenum. Nah, kemudian tetesan lemak lambung dan keasaman dari lambung akan merangsang sel-sel usus kecil untuk memproduksi CCK dan sekresin. Nah, terus CCK itu merangsang produksi dan sekresi empedu serta merangsang pelepasan enzim pankreas. Nah, pankreas merangsang sekresi bikarbonat untuk meningkatkan pH intraluminal menjadi 6,5 karena itu merupakan pH ya optimalnya. Nah, garam empedu membantu emulsifikasi lipid dan memungkinkan pencernaan oleh lipase. Nah, lipase pankreas akan membantu memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Nah, asam lemak dan monogliserida yang diserap di jejunum akan dikemas dalam sel untuk membentuk kolomikron yang matang sepenuhnya, dan warna mikron akan berkaitan dengan basolateral membran dan diangkut ke limfatik usus, kemudian masuk ke jurnal sirkulasi untuk diangkut ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada pencernaan vitamin D dan kalsium. Nah, vitamin D biasanya diserap dari makanan atau diproduksi di kulit dalam bentuk kolekalsiterol. Nah, kolekalsiterol berpindah ke hati dan kemudian berjalan ke ginjal untuk diolah menjadi kalsitriol. Nah, proses dasar penyerapan kalsium dibawa ke tempat intro melalui transporter kalsium dan mengikat protein di dalam sitosol. Nah, kemudian yang dapat memungkinkan kalsium diangkut melalui tempat masuknya sehingga dapat dipompa keluar dari tempat masuknya ke dalam aliran dalam melalui pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Nah, kemudian kalsiterol sangat penting karena tempat keluar masuknya yang akan berkaitan dengan protein yang dikenal sebagai reseptor vitamin D atau reseptor kalsitriol. Nah, ketika berikatan dengan reseptor vitamin D, kalsitriol akan masuk ke dalam nukleus yang akan mengaktifkan program genetik. Hal ini akan meningkatkan ekspresi ikatan kalsium dan vitamin D sehingga meningkatkan aktivitas pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Nah, kemudian ada vitamin B12. Kelenjar ludah dan di dalam lambung memiliki dua sel yang memproduksi pepsinogen dan sel parieta yang mengeluarkan asam klorida. Nah, kelenjar saliva mengeluarkan zat untuk penyerapan vitamin B12 yang dikenal sebagai pengikat. Terus transkobalamin itu berjalan menuju perut dan mengeluarkan pepsinogen yang diubah menjadi pepsin dengan adanya asam klorida. Asam klorida diekskresikan oleh sel paria lambung. Nah, asam klorida membantu pencernaan daging, membebaskan vitamin B12 serta berjalan ke duodenum. Sel parial juga dapat mengeluarkan zat penting untuk penyerapan vitamin B12, molekul yang bersifat intrinsik. Nah, faktor intrinsik yang dilepaskan di lambung akan berjalan menuju susah halus dan pankreas akan mengeluarkan cairannya. Nah, ileum terdapat reseptor untuk faktor intrinsik. Sel ilal dan sisi basal terdapat sel-sel kolumna ilat yang merupakan vena portal yang akan kembali dari darah ke hati. Nah, ketika vitamin B12 diserap, maka akan dilepaskan ke dalam plasma. Vitamin B12 di dalam plasma berikatan dengan protein plasma yang disebut transkobalamin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.